Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu lambang dan 3 jenis lambang dalam Kepalang-Merahan Internasional yang digunakan hingga saat ini. Jadi apa sih lambang itu? Lambang adalah identitas atau tanda pengenal bagi orang-orang di suatu kelompok, daerah, negara, organisasi, atau apapun. Yang pertama, dalam Kepalang-Merahan terdapat lambang palang merah. Jadi sejarahnya pada tahun 1863, konferensi internasional diselenggarakan di Jenewa dan mengadopsi lambang palang merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal Perhimpunan Nasional Palang Merah, yang merupakan kebalikan dari bendera Swiss. Barulah pada tahun 1864, Konvensi Jenewa pertama mengadopsi lambang tersebut secara resmi, diakui sebagai tanda pengenal pelayanan medis Angkatan Bersenjata. Pada Konvensi Jenewa tahun 1906, waktu peninjauan kembali terhadap Konvensi Jenewa tahun 1864, Konvensi Jenewa yang pertama, barulah ditetapkan lambang palang merah tersebut sebagai penghormatan kepada negara Swiss. Jadi di sini adalah ilustrasi dari lambang palang merah yang merupakan terdapat palang merah yang berwarna merah yang memiliki dasar warna putih. Yang kedua yaitu dalam Kepalang-Merahan terdapat lambang bulan sabit merah. Pada tahun 1876, saat Balkan dilanda perang, sejumlah pekerja sosial yang tertangkap oleh Ottoman dibunuh semata-mata karena mereka memakai ban lengan dengan gambar palang merah. Ketika pemerintah Turki dimintai penjelasan mengenai ini, mereka menekankan kepekaan tentara Muslim terhadap bentuk palang atau salib dan mengajukan agar Perhimpunan Nasional serta pelayanan medis militer mereka diperbolehkan untuk menggunakan lambang yang beda, yaitu bulan sabit merah. Gagasan ini akhirnya perlahan-lahan mulai diterima, memperoleh semacam pengesahan dalam bentuk reservasi dan diadopsi sebagai lambang yang sederajat dengan lambang palang merah dalam konvensi tahun 1929. Lambang bulan sabit merah di atas dasar putih saat itu dipilih oleh Persia, sekarang Iran, diakui sebagai lambang pembeda dengan fungsi dan tujuan yang sama dengan lambang palang merah, singa dan matahari merah, sebagaimana tercantum pada Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1 dan 2 tahun 1977. Sesuai yang terdapat di papan, jadi itu adalah ilustrasi dari gambar lambang bulan sabit merah yang terdapat bulan sabit berwarna merah dengan berdasarkan warna putih. Yang terakhir dalam Kepalang-Merahan Internasional terdapat lambang kristal merah. Pada tahun 2005, kristal merah di atas dasar putih, seperti diilustrasikan pada papan, diadopsi sebagai lambang alternatif apabila di suatu negara atau daerah terjadi bencana, konflik bersenjata, atau perang. Maka negara yang menggunakan lambang palang merah atau bulan sabit merah, ICRC dan IFRC dapat menggunakannya secara khusus untuk kegiatan Kepalang-Merahan di daerah tersebut. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu fungsi lambang. Yang pertama, lambang berfungsi sebagai tanda pengenal, yang terutama digunakan ketika masa damai. Lambang sebagai tanda pengenal berfungsi sebagai identitas dan hak milik. Identitas dimaksudkan bahwa seseorang merupakan bagian dari sebuah organisasi. Yang kedua, hak milik. Fasilitas dalam kegiatan adalah milik gerakan atau organisasi. Yang kedua, tanda perlindungan. Fungsi lambang sebagai tanda perlindungan lebih diutamakan saat terjadi bencana atau konflik perang. Yang pertama, memberitahukan seseorang adalah anggota gerakan
Kemudian sebagai tanda fasilitas medis dan personil medis militer. Dalam fungsi tanda perlindungan, lambang harus asli dalam arti tidak boleh ditambah atau dikurangi saat penggunaannya dan mudah dilihat dan berukuran besar. Yang terakhir, mengenai lambang kita akan membahas mengenai penyalahgunaan lambang. Yang pertama, peniruan. Penggunaan tanda-tanda yang mirip dengan palang merah, namun sebenarnya bukanlah lambang gerakan palang merah. Tentu saja hal itu dapat disalah mengerti sebagai lambang untuk gerakan palang merah atau bulan sabit merah, padahal sebenarnya bukan. Yang kedua, penggunaan yang tidak tepat. Penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah oleh kelompok atau perorangan terutama untuk tujuan komersial. Penggunaan oleh seseorang atau kelompok yang berhak namun tidak sesuai prinsip dasar gerakan. Yang ketiga, yang terakhir, golongan pelanggaran berat. Dianggapnya pelanggaran berat ketika penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah saat perang untuk melindungi personil atau perlengkapan militer dianggap sebagai kejahatan perang.